untuk melakukan mapping untuk petugas verifikator dan pejabat approval-nya. Jadi yang pertama dilakukan adalah login sebagai administrator SIASN. Kegiatan mapping petugasnya bisa dilakukan di login sebagai petugas administrator SIASN. Kita melakukan mapping pada layanan administrasi, menambah role atau user. Di sini akan muncul list pegawai yang telah terdaftar di SIASN. Misal, aku ingin menambahkan role verifikator di NIP berikut. Klik ubah. Di sini ada menu role. Di sini ada layanan pindah instansi. Untuk melakukan input usul, klik checklist di verifikator. Dan untuk melakukan approval usulan, diklik pada approval. Jika sudah, klik simpan. Oke. Nah, kemudian kita bisa login menggunakan role yang sudah di mapping. Kegiatan input usul berada pada layanan pindah instansi input usul. Pada input usul ini terdapat 5 langkah yang harus dilalui. Langkah pertama adalah pilih prosedur. Di sini ada pusat ke pusat, daerah ke pusat. Kita pilih salah satu, klik submit. Langkah kedua adalah pencarian NIP. Pencarian NIP ini untuk ASN yang ingin diusulkan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ika, terdapat beberapa blocking yang kita lakukan pada saat mengajukan input usul NIP. Seperti berikut, karena dia di sini NIP TMT CPNS-nya 2019 dan di sini terlihat ketika melakukan cari pegawai TMT PNS-nya adalah tanggal 1 bulan 2 tahun 2020. Jadi ketika kita klik berikutnya di sini akan ada blocking. PNS yang bersangkutan belum memenuhi masa kerja 10 tahun. Contoh blocking yang lain adalah untuk NIP P3K, karena P3K tidak bisa mengajukan pindah instansi. Di sini akan tertera P3K tidak diperkenankan untuk pindah instansi. Contoh yang lainnya adalah untuk NIP yang sedang terkena hukuman disiplin atau status kedudukan hukumnya tidak satu. Sini cek kedudukan hukum. Di sini contohnya saya akan mengajukan masukkan NIP pada NIP baru, cari pegawai, terus klik berikutnya. Pada langkah ketiga, kita diharapkan untuk mengisi, ada 5 isian yang harus diisi. Edit data 1, edit data 2. Edit data 1, sebelah kiri adalah jenis pegawai, data-data pegawai lama, dan di sebelah kanan adalah data-data pegawai baru. Untuk sebelah kiri, ini kita menarik data dari sistem. Ada beberapa inputan yang masih bisa diperbaiki di bagian data lama, seperti honor lama, jenis jabatan lama, dan jabatan fungsional lama. Untuk honor lama yang di sebelah kiri ini, kita berdasarkan autocomplete. Contohnya subbagian instansi bilang. Ini pencarian honor lama ini terkait dengan instansi induknya. Sebenarnya gini, dan jenis jabatan lama apabila dirasa belum sesuai dengan jabatan saat ini, NIP yang bersangkutan bisa dilakukan perubahan. Dan di sebelah kanan ini adalah data-data baru untuk di instansi barunya ASN tersebut. Jenis pegawai barunya pencariannya juga berdasarkan autocomplete. Instansi induk baru
Dan instansi kerja baru ini tidak bisa dirubah karena mereka akan otomatis mengikuti si user loginnya ini, karena ASN tersebut akan dipindahkan ke instansi petugas input usul. Ini satuan kerjanya juga sudah terkait dengan instansi induk baru. Jadi ketika kita melakukan pencarian autocomplete, satuan kerjanya akan sesuai dengan instansi induknya. Honor barunya juga demikian. Lokasi kerja barunya juga autocomplete. Jenis jabatan baru, KPKN baru. Ketika semua data di edit data 1 sudah terisi, jangan lupa klik simpan. Jadi setiap tab ketika sudah semua diisi dan dirasa benar, klik button simpan. Kemudian edit data 2. Edit data 2 ini berkaitan dengan persuratan. Nomor surat instansi asal, nomor surat instansi asal provinsi, nomor surat instansi tujuan, nomor surat instansi tujuan provinsi. Sebelah kanannya adalah pemilihan tanggal surat instansi. Jika sudah, klik simpan. Untuk tab ketiga ini adalah unggah dokumen. Unggah dokumen ini maksimal file size-nya adalah 2 MB yang formatnya PDF. Untuk pilih dokumen required tersebut, berarti dokumen wajib untuk diupload, bersifat mandatori, dan yang tidak ada keterangan required berarti bisa dikosongkan. Jika semua bisa di preview, di button preview. Jika sudah sesuai, klik button simpan. Ada yang melebihi 2. Tadi ada keterangannya apabila file melebihi 2 MB, dia tidak bisa dilakukan upload. Pada tab keempat, yaitu tab status data, terdapat 5 status validasi: batas usia pensiun, minimal 2 tahun di instansi asal, mutasi jabatan guru, mutasi jabatan guru ke jabatan lain dengan minimal masa kerja sebagai guru 8 tahun, mutasi lulusan IPDN minimal 2 tahun. Untuk status validasi nomor 1 dan 2, yaitu batas usia pensiun dan minimal 2 tahun di instansi asal, ini berdasarkan generate dari sistem. Jadi apabila nomor 1 dan nomor 2 statusnya tidak oke atau tidak checklist, maka NIP yang bersangkutan tidak dapat diajukan usulannya. Dan nomor 3, nomor 4, dan 5 diharapkan ada inputan dari si user verifikatornya. Jadi bisa diklik apabila yang bersangkutan adalah guru minimal masa kerja sebagai guru 4 tahun yang nantinya akan di-cross-check kembali oleh petugas validator di sisi BKN. Ini adalah sebagai acuan nanti di sisi BKN. Simpan. Nah, di sini ada yang kelima adalah tab data UNOR. Untuk mengisi data UNOR ini dihimbau untuk melakukan refresh data. Refresh data ini kan tadi kita membutuhkan inputan data baru ya, seperti jabatan fungsional umum baru yang telah kita isi di edit data 1. Di sini juga terdapat isian jumlah ideal staf lama dan jumlah staf kosong. Kalau yang di atas masih bisa dikosongkan, tetapi untuk yang
jumlah ideal staf baru dan jumlah staf baru ini wajib diisi. Sudah, klik simpan. Langkah 3, untuk selanjutnya langkah 4 kita klik berikutnya. Langkah 4 ini adalah resume, yaitu melakukan validasi kembali data-data yang telah kita input pada langkah 3, pada tahap input usul. Kita bisa cek kembali data-data inputannya. Kalau misalnya ada yang belum sesuai, kita bisa kembali lagi ke step 3, klik sebelumnya. Di sini kita juga bisa mengecek kembali dokumen-dokumen yang telah kita upload, sudah sesuai apa belum. Jika rasanya sudah sesuai, kita klik berikutnya ke langkah 5. Langkah 5 ini adalah melakukan memilih pejabat approval yang nantinya si usulan NIP tersebut akan masuk ke pejabat approval. Jadi NIP tersebut dipilih nih pejabat mana yang akan melakukan validasi atau melakukan approval. Ini bisa kita klik Michael Rodriguez. Ini namanya, karena ini training, namanya bukan nama yang sebenarnya. Kita klik simpan. Nah, untuk kegiatan, nah di sini nanti kita bisa pindah instansi inbox usul. Bisa kita lihat tadi NIP-nya. Bisa kita cari David Brown. Nah, untuk layanan kalau sudah masuk ke inbox approval, namanya akan bekas disimpan. Tadi ada 5 tahapan. Ketika input usul sudah sampai tahap 5 dan memilih pejabat approval, maka statusnya berkas disimpan dan ini tidak bisa diedit. Tetapi jika Bapak Ibu belum sampai tahap 5, belum melakukan kirim ke approval, itu masih bisa diedit. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan edit berkali-kali sebelum dia sampai ke memilih pejabat approval. Kalau misalnya dia statusnya berkas disimpan, berarti dia sudah di inbox approval. Karena tadi saya memilihnya sebagai Michael Rodriguez pejabat approvalnya, di sini nanti dia tidak akan muncul. Jadi saya harus login dulu login ke pejabat approval. Ada di layanan pindah instansi Teken usul. Di sini sudah masuk David Brown. Untuk melakukan approval, kita melakukan checklist di sebelah kiri. Klik selanjutnya. Di sini ada tolak usulan dan setujui. Untuk melakukan tolak, ada beberapa pilihan alasan pembatalan. Ada BTL, berkas tidak lengkap, atau TMS, tidak memenuhi syarat. Jika memilih alasan pembatalan yang BTL, berkas tidak lengkap, akan masuk lagi ke inbox usulnya si petugas verifikator. Jadi masih bisa diperbaiki usulannya. Jika memilih TMS tidak memenuhi syarat, maka akan alasan tolaknya maka akan dibalikan ke inbox usul, tetapi tidak bisa diedit. Di sini kita bisa pilih alasan pembatalan dan keterangan tambahan. Kalau sudah sesuai, tinggal kita klik kirim. Masukkan paspor. Di sini adalah paspor MyASPK atau loginnya si SIASN ini. Karena SSO jadi sama saja. Kalau misalnya kita pilih klik setujui, ini juga sama. Paspornya ini adalah paspor saat login SIASN. Kita bisa cek status usulannya tadi. David Brown, ketika sudah di-approve oleh pejabat approval, akan berubah menjadi approval surat usulan. Approval surat usulan ini berarti usulan NIP tersebut yang bersangkutan sudah masuk ke inbox validator sisi BKN. Jadi nanti petugas validator BKN akan melakukan cross check kembali dan akan ada proses DS dalam pembuatan SK-nya. Di sini bisa kita lihat data-data yang telah input ada di view.
di sini adalah sesuai datanya yang telah kita isi oleh pejabat approval, bisa kita cek kembali. Status data, data UNOR, dan SKPI. SKPI ini jika di sisi BKN telah selesai melakukan mengenerate atau membuat SK dan telah dilakukan DS oleh pejabat yang berwenang, nanti di sini akan muncul. Saya contohkan seperti ini contohnya, view, SKPI, dan di sini. Ya. Dokumen digital ini bisa di-download dengan bentuknya PDF dan bisa dilakukan keabsahan datanya melalui tte.kominfo.go.id. Di sini nanti kita bisa terlihat yang menandatangani dokumen tersebut siapa, yang melakukan paraf dan tanda tangannya siapa. Jadi di sini sudah terverifikasi oleh Kominfo. Sekian banyak untuk penjelasan teknis untuk input usul dan approval.